Belakangan ini, Indonesia sedang menghadapi demonstrasi yang besar-besaran di berbagai daerah. Aksi protes pada 25 Agustus 2025 ini dipicu oleh berbagai isu yang menimbulkan ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat. Nah, pemicu utamanya ada kebijakan yang dianggap tidak pro dengan rakyat, seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas mewah untuk para anggota DPR, hingga adanya usulan tunjangan perumahan baru sebesar 50 juta per bulannya. Dan seperti yang kita tahu, bahwa 50 juta per bulan itu sudah melampaui batas UMR Jakarta. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana sejahteranya para anggota DPR yang terhormat ini. Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati sehingga butuh biaya yang lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Gini, kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Kondisi ini diperparah dengan adanya kenaikan biaya hidup, pajak bumi dan bangunan, serta adanya pernyataan kontroversial dari pihak-pihak berwenang. Kekesalan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dinilai lambat sekali dalam mengatasi kesenjangan ekonomi membangkitkan kemarahan publik. Aksi unjuk rasa yang awalnya damai kini berkembang menjadi kericuhan. Ini ditandai dengan adanya bentrok antara massa dan aparat, adanya pembakaran fasilitas umum, hingga penjarahan. Darurat militer adalah keadaan di mana sebagian kewenangan sipil dialihkan sementara ke otoritas militer. Ini dikarenakan adanya gangguan keamanan yang dianggap dapat melumpuhkan fungsi pemerintahan. Di Indonesia, dasar hukum untuk menyatakan keadaan bahaya seperti darurat militer diatur dalam Perpu nomor 23 tahun 1959. Langkah ini biasanya dipertimbangkan bila ada kerusuhan besar, pemberontakan bersenjata, atau gangguan masif yang dapat mengancam kelangsungan pemerintahan. Keputusan ini bukanlah tindakan yang spontan, melainkan langkah hukum yang memiliki prosedur yang jelas dan konsekuensi yang luas. Khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam konteks sosial dan politik, demonstrasi dianggap sebagai cara bagi kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi agar didengar oleh para pembuat kebijakan. Demonstrasi merupakan hak legal bagi warga negara, namun tetap memiliki batasan dan aturan yang harus dipatuhi. Dasarnya, demonstrasi merupakan bentuk ekspresi demokratis yang sehat dan tidak seharusnya mengancam ketahanan nasional. Jika ia sudah berubah menjadi kericuhan, maka ia akan menjadi ancaman internal. Dan ancaman itu akan dapat memicu wacana darurat militer. Analisis penyebab dan kronologi demo ricuh tanggal 25 Agustus tahun 2025. Mulai tanggal 25 Agustus hingga awal September 2025, Indonesia kembali diguncang gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah. Yang dimana titik puncak aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus, aksi ini dipicu oleh saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macet. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Yaitu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Gitu. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa. Mampus gak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan gitu kan. Karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, enggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga enggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja, terima kasih ya. Sebuah laporan dari BBC Indonesia menghitung bahwa pendapatan resmi anggota DPR lebih dari 100 juta per bulan. Berdasarkan pengungkapan bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan dan bersama dengan gaji serta tunjangan lainnya. Total pendapatan resmi dari pencapaian lebih dari 100 juta per bulan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Lembaga swadaya masyarakat berpendapat bahwa laporan BBC tersebut tidak memperhitungkan take home pay anggota DPR yang dapat mencapai 230 juta per bulan atau sekitar 2,8 miliar per tahun. Angka ini berasal dari data daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA DPR untuk periode 2023 hingga 2025. Total anggaran gaji dan tunjangan bagi 580 anggota DPR diperkirakan mencapai 1,6 triliun rupiah pada tahun 2025, meningkatkan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1,2 triliun pada tahun 2023 dan 1,18 triliun pada tahun 2024. Pada tanggal 28 Agustus, kematian seorang ojek online yang bernama Afan Kurniawan ditabrak dan terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi yang berusaha menerobos massa saat terjadi kericuhan di Jalan Penjernihan 1, Bandung Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bentrok antara massa dan aparat di berbagai tempat di demokrasi terus memanas. Saat polisi terus menembakkan gas air mata ke arah pendemo, terjadi insiden pembakaran sejumlah fasilitas umum, termasuk pembakaran gedung DPR, markas kepolisian daerah, serta fasilitas publik seperti halte dan stasiun, memicu perdebatan publik mengenai siapa dalang dibaliknya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa insiden tersebut merupakan ulah provokator yang sengaja disusupkan untuk mengkambing hitamkan massa, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya beberapa massa yang ikut membakar sebagai wujud kekecewaan. Di tengah situasi yang kacau, kemarahan publik semakin memuncak setelah beredar informasi di media sosial dan media massa bahwa sejumlah anggota dewan sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian dan arogan para wakil rakyat. Kabar tersebut semakin menyulut amarah massa. Sabtu sore, ratusan orang tiba-tiba menggeruduk kediaman anggota DPR Ahmad Syaroni di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka menjarah sejumlah barang milik legislator tersebut, mulai dari kursi, lemari, kasus, jam tangan, sejumlah uang, mesin pendingin, hingga bungkus uang yang berisi pecahan dolar. Aksi disiarkan secara live di TikTok oleh sejumlah orang yang datang ke lokasi. Warganet yang menonton siarkan kemudian beramai-ramai menimpal untuk melanjutkan penjarahan ke rumah Eko Patrio, Uya Kuya, hingga penjabat negara seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama ini merupakan orang yang beberapa waktu terakhir mendapatkan sorotan publik atas berbagai pernyataan kontroversinya. Dan pada tanggal 29 Agustus 2025, aksi masih terus berlanjut hingga terdapat beberapa insiden yang memicu korban di sekitar Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan.
aparat terlihat menembakkan sejumlah gas air mata ke arah kampus hingga ke arah dalam kampus, yang menyebabkan sejumlah mahasiswa dan satpam terluka. Polisi juga memberikan klarifikasi bahwa mereka mengarahkan pasukan ke Unsiba karena ada sekelompok orang yang berpakaian hitam. Klarifikasi, informasi ini belum teruji kebenarannya. Gagasan pembubaran total DPR namun menimbulkan keraguan sebab jika hal itu benar-benar dilakukan, maka fungsi legislatif dapat terhenti, pemerintah terganggu, dan proses anggaran terhambat, yang berpotensi mengacaukan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Pada tanggal 1 September 2025, sejumlah public figure dan influencer merumuskan beberapa tuntutan menjadi 25 di tengah protes yang sedang berlangsung. Sejumlah tokoh media sosial menerbitkan tuntutan 17+8 dinamai sebagai penghormatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, yang memuat 25 tuntutan yang ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintah. Tuntutan tersebut merupakan ringkasan dari 211 tuntutan berbeda dari organisasi masyarakat sipil serta pernyataan dari berbagai serikat akademik dan buruh, dan dirumuskan oleh figur publik Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi De Lopez, Andita Firseli Utami, dan Jerome Pauline. Menurut De Lopez, tuntutan tersebut dirumuskan hanya dalam kurun waktu 3 jam. 25 tuntutan tersebut dibagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi pada tanggal 5 September 2025 dan 8 tuntutan yang harus dipenuhi pada tanggal 31 Agustus 2026. Isu darurat militer sebagai respon pemerintah. Hal ini mencerminkan logika pemerintahan dalam menghadapi krisis keamanan yang telah dianggap melampaui kapasitas penanganan sipil biasa. Secara hukum, kemunculan wacana darurat militer ini memiliki justifikasi berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Darurat militer dianggap sebagai instrumen untuk memulihkan kewibawaan dan juga menunjukkan bahwa negara masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan ketertiban. Wacana darurat militer muncul sebagai indikator bahwa sistem keamanan sipil tidak mampu lagi mengendalikan situasi secara efektif. Meskipun kepolisian telah menangkap lebih dari 3.000 orang selama periode demonstrasi, kericuhan akan tetap berlanjut, bahkan hingga meluas. Hal ini menciptakan persepsi bahwa diperlukan intervensi militer dengan kewenangan yang lebih luas untuk mengatasi krisis. Dalam dimensi politik, kericuhan demonstrasi dan juga wacana darurat militer ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan sipil. Kerusuhan membuat keamanan dalam negeri tampak melemah, sehingga jikalau militer mengambil alih kehidupan sipil, maka akan memicu protes yang lebih besar lagi. Dampak ekonomi dari kericuhan demonstrasi ini sangat signifikan, terutama dalam jangka pendek. Sektor retail mengalami penurunan kinerja akibat gangguan keamanan dan juga kekhawatiran investor. Indeks harga saham gabungan dan juga nilai tukar rupiah sempat tertekan akibat ketidakpastian keamanan dan juga politik. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menekankan stabilitas menjadi faktor kunci bagi kepercayaan investor dan juga keberlanjutan program ekonomi. Jika kondisi tidak segera membaik, maka dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2025 dan implementasi berbagai stimulus ekonomi yang telah digelontorkan oleh pemerintahan. Kericuhan dan juga kekerasan yang terjadi selama demonstrasi telah melukai nilai-nilai sosial Indonesia yang telah menjunjung tinggi musyawarah dan juga toleransi. Pembakaran fasilitas umum, penjarahan, hingga bentrokan dengan aparat menunjukkan degradasi moralitas dan hilangnya kontrol sosial.
Munculnya wacana darurat militer menciptakan ketegangan sosial dan juga polarisasi masyarakat. Untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional di tengah kericuhan demonstrasi dan juga wacana darurat militer, maka diperlukan pendekatan komprehensif yang menyentuh akar masalah dan juga memperkuat berbagai dimensi ketahanan nasional. Next. Oke, Oke, next. Lanjut. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Yang terlindas sampai itu ya.